pada materi ini, yakni peningkatan ihsan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat apa itu yang disebut dengan ihsan? Tuh, jangan ada yang di sini. Yang disebut dengan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu. Enggak, apal semuanya ini. Barang. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya anta budallaha, ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau seandainya belum sanggup pada maqam melihat Allah, yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Kalau kata guru saya, kalimat tersebut terlalu panjang untuk dicerna. Apalagi ini yang mencernanya adalah mengkajinya anak-anak SMP. Lebih tepatnya atau lebih simpelnya seperti ini. Fisik beribadah kepada Allah, mata tembus kepada Allah. Sekali lagi, ketika kita beribadah kepada Allah, qalbu kita tembus kepada Allah. Seperti ini. Ketika kita melihat pohon mangga, bukan hanya itu mangga kalau dilempar enak nih buahnya. Bukan seperti itu. Tapi kalau seandainya itu mangga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qalbu kita langsung melihat Allah, ya. Duduk gitu. Nah, melihat Allahnya itu dengan qalbu apa dengan mata kepala? Dengan qalbu, ya. Seolah-olah bisa melihat sebagaimana mata ketika melihat. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, ketika kemarin saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan jamaliyah dan jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, akan kemahagagahan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ketika kita saat-saat kami sedang pusing dari tahun 2017 sampai kemarin, nyicil tanah. Kalian kira-kira kalau nyicil tanah puyeng tidak? Puyeng, ya. Kalian paling-paling nyicil HP gitu, ya. Nyicil panci, ya. Orang tua kalian tuh yang nyicil motor mah, ya. Atau nyicil apa tuh namanya? Mobile Legend, ya. Kalau bapak mah tidak pernah dan tidak akan pernah main seperti itu, ya. Mainan bapak mah tanah gitu. Bukan cuma lihat ginian. Nah, lagi puyeng-puyengnya, bayangin dari sekian lama 2017 sampai 2025 sama dengan berapa tahun? 8 tahun, ya? 8 tahunan.
8 tahun nyicil, wallahu alam per bulannya berapa. Yang jelas uang yang sudah masuk sekitar 335 juta. Itu kalau beli Pajero kebeli nggak itu? Tadi begini. Tapi enggak ya, bagi bapak enggak. Karena ya pakai motor juga udah cukup ya, alhamdulillah. Lagi puyeng-puyengnya seperti itu, nyicil. Bapak teringat bahwa tanah juga jen katanya. Pangarsa Abah Anom kepada Kiai Haji Zainal Abidin. Ketika beliau mengadu kepada Pangarsa Abah akan banyaknya santri yang mondok di pesantren beliau. Wah, karena beliau mohon maaf ya, bukan termasuk kiai yang kaya, tapi kiai yang biasa-biasa saja, maka dengan banyaknya santri dan sempitnya ruangan itu tentu menjadi problem bagi beliau. Kemudian maturlah kepada guru kita sekalian, ya, gurunya sama, gurunya Ajengan Jejen dengan guru kita sama, siapa? Pangarsa yang keras, Pangarsa. Nah, ketika sampai di hadapan Pangarsa Abah Anom, ya sudah tahu beliau ya. Baru juga sumuhun tanah juga ingin diibadahi oleh kita. Jung, sekarang mau pulang lagi ke rumah gitu ya. Satu jawaban beliau, perbanyak zikir. Apa nasihat beliau? Perbanyak zikir. Oh, perbanyak apa hubungannya tanah luas dengan perbanyak zikir gitu ya? Tapi Pangarsa aja yang ngajarin, dilaksanakan aja petuah beliau. Setiap pulang, setiap saat, setiap waktu ada kesempatan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, teringat dengan kisah beliau yang mengadu ke Pangarsa Abah akan susahnya mencari tanah dan juga bingungnya banyak santri yang berdatangan. Kata Pangarsa Ajengan Jejen, tanah itu milik Allah dan akan diurusi oleh Allah. Ngapain saya bingung-bingung? Kita mah hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak beserta Umi, Abi serta Umi kemudian mengajak kepada rekan-rekan guru dan juga adik-adik santri, nyalain lampunya, mengajak untuk senantiasa berzikir. Ketika puyeng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis cicilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngumpulin cicilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang 800, harga tanah ini kan 800 ya. Dihargakan semeternya 1 juta, berarti berapa ratus juta? Berapa? Harga 1 meter 1 juta. Tanah ini 800 meter, berarti harus membayar berapa ratus juta? Berapa? 800 juta. Yang baru masuk tadi berapa? 300 berapa? 330. Nah, berarti sekitar berapa lagi? Kalau misalnya 250, 8 tadi ya, 8, 7 lah katakan, 7. Berarti 14 tahun lagi. 14 tahun lagi ini baru ini lunas. Betul tidak? Kemarin 8 tahun tercicil 335. Sekitar 14 tahun lagi baru tercicil lunas 800 juta. Tapi hakul yakin perumpamaan Bapak adalah perumpamaan Abi dan Umi bahwa seseorang yang memiliki mursyid apabila dia memiliki keinginan apalagi terkait ukhrawi, urusan duniawi, nonton katanya ya. Boleh ya. Terkait urusan ukhrawi, maka di situ bertemu dengan
peran mursyid. Mursyid itu salah satu perannya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Bagaimana bunyinya? Wala taqulu limai what bal, jangan pernah engkau mengatakan bahwa seorang mursyid atau orang yang meninggal di jalan Allah itu mati begitu saja, tapi bal ahya, mereka tetap hidup, walakil la tash'urun, tetapi engkau sekalian tidak merasakannya. Nah, yang mengatakan kalimat itu siapa itu? Halo, yang mengatakan kalimat itu siapa? Nah, tadi dibacakan ayatnya. Ayat berapa? Surah apa? Al-Baqarah ayat 154. Berarti yang mengatakan itu siapa? Allah. Yakin nggak dengan ucapan Allah, dengan firman Allah? Apatah lagi itu disampaikan dalam dua ayat. Pertama Al-Baqarah ayat 154, yang kedua surah Ali Imran ayat 169. Kalau tadi wala taquluna, sekarang wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati begitu saja. Bal ahya, tetapi mereka tetap hidup, dan di sisi Allah mereka tetap mendapatkan rezeki. Rezeki berupa apa? Rezeki berupa kelapangan dada, rezeki berupa keberkahan, rezeki berupa karomah dan lain sebagainya. Maka banyak para ulama yang menyatakan para nabi, para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah sampai hari ini tetap hidup. Apa salah satu buktinya? Buktinya adalah ketika kita bertahiyat. Bagaimana ucapan tahiyat? Satu kalimat lagi, 1, 2, 3. Assalamu alaika, itu maksudnya kita mengucapkan kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaika. Di sini pernah sering belajar bahasa Arab ya? Alaika di situ maksudnya adalah kaful mukhatab. Kaful mukhatab bermakna kaf di situ untuk mengungkapkan mukhatab yang sedang diajak bicara. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Bu Eka? Yang diajak bicara. Lawan bicara ya. Lawan bicara ya. Nah, di situ yang dibicarakan ada di hadapan kita atau tidak ada? Di hadapan. Kan sebenarnya lagi diajak bicara. Assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu, wahai Muhammad. Semuanya perhatikan di sini, tidak ada yang menulis. Tidak ada yang menulis. Tutup bukunya. Mata ke sini. Lihat. Perhatikan nanti ya, kalau ada yang bicara menulis. Perhatikan. Kalau disuruh nulis. Nih. Di situ ungkapan kita kepada Nabi Muhammad, Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu, wahai Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad masih hidup. Dan itu diungkapkan oleh para ulama, salah satunya Syekh Ali Jumu'ah dari Mesir, yang menyatakan dalam bukunya, dalam kitabnya itu bahwa Nabi Muhammad SAW terutama dan orang-orang soleh lainnya itu masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Pertama, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Al-Baqarah ayat 154 dan Ali Imran ayat 169, plus tahiyah kita yang menyatakan bahwa ungkapan itu disampaikan kepada siapa? Halo. Kayaknya harus berdiri dulu. 1. Berdiri semuanya. Ayo. Gaskan ya. Ayo.
Berdiri semuanya. Disuruh berdiri nggak berdiri. Yuk, satu. Udah, sekali lagi udah. Ya sudahlah, berduduk lagi atau kalau gitu. Perhatikan sini ya, perhatikan sini. Nah, Abi ingin menegaskan di sini bahwa Allah menyatakan seperti itu. Dan Nabi kita ucapkan sehari-hari minimal sehari berapa kali? Sehari 5 kali. At-tahiyat itu bukan 5 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 ya. 9 kali kita mengucapkan kepada Nabi Muhammad, Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini. Riko berdiri, Riko. Riko berdiri. Sini berdiri. Riko, Bapak Riko pekerja keras ya? Ya. Ya. Berarti ketika Abi mengucapkan Riko, itu ada nggak orangnya? Bapaknya Riko pekerja keras ya? Nyebutnya bapaknya Riko itu ada apa tidak ada? Tidak ada. Maksudnya bukan tidak tiada, bukan. Tidak ada di tempat ya. Nah, menyatakan Riko itu kepada yang ada di hadapan Abi atau tidak ada? Ada. Lalu ketika kita mengucapkan Assalamu alaika kepada Nabi Muhammad SAW, Kangjeng Nabi Muhammadnya ada tidak? Nah, ini perlu pemahaman yang luas ini ya. Secara fisik memang tidak ada, tapi secara ruhaniyah Kangjeng Nabi ada tidak? Ada, dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Betapa Allah ingin agar umatnya percaya bahwa orang-orang yang meninggal itu tidak mati pada sesungguhnya, hanya orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sanggup untuk mempercayai hal tersebut. Itu mah duduk. Itu mah tidak susah untuk memahami seperti itu ya. Seperti halnya kita mempercayai Isra dan Mi'raj. Kita dari kecil sampai sekarang percaya nggak Nabi Muhammad SAW bisa Isra dan Mi'raj? Bisanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj apa karena kemampuan Nabi atau dimampukan oleh Allah? Dimampukan oleh Allah. Kemudian para nabi, para wali itu sanggup untuk masih tetap hidup. Apakah memang mereka sakti atau dimampukan oleh Allah? Dimampukan oleh Allah ya. Kalau sudah bicara kudrat dan iradatnya Allah, apa bisa hendak dikata? Kita tidak bisa apa-apa ya, kecuali hanya menerima dengan qalbu. Innallaha ala kulli syai'in. Sekali lagi, innallaha ala kulli syai'in. Apa artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli, terhadap segala sesuatu, syai'in qadir, itu maha apa? Maha apa? Saya akan kembali setelah yang satu ini. Riko pengen lihat nih, nek nih. Innallaha ala kulli syai'in, bahwa Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi kalau kita ini itu berbenturan dengan teori ini, tapi kalau sudah dihadapkan dengan kekuasaan Allah, sudah tawakuf kita ya. Artinya taslim, menerima segala sesuatu yang diucapkan didiskusikan di tempat tersebut. Apalagi ini tentang kekuasaan Allah. Bagi kekuasaan Allah mah kecil atau itu mah ya. Alhamdulillah, sesuatu yang besar menurut kita sangat memungkinkan itu adalah maha kecil di hadapan Allah ya. Bagi saya, bagi Abi, tanah yang 800 juta ini itu belum pernah
Abi mempertaruhkan hidup sebesar ini. Bayangin, membangun di tanah orang. Sama dengan yang kasus di situ ya. Membangun di tanah orang, akhirnya lepas begitu saja. Nah, di sini juga sama. Membangun di tanah orang, tapi ini masih memungkinkan untuk terbayarkan. Tapi terbayarkannya 8 tahun ditambah dengan 14 tahun. Tadi sama dengan berapa? 22 tahun, subhanallah. 22 tahun itu baru selesai. Nah, berhubung Abi teringat pada kisah Pangresa Ajengan Jejen yang mengadukan hal kesulitannya kepada Pangresa Abah tanpa diberitahu sudah tahu jawabannya, sudah tahu duluan. Apa nasihatnya kemudian? Banyak-banyak zikir. Nah, Abi juga sama ya. Walaupun frekuensinya berbeda dengan Pangresa Ajengan Jejen. Kalau Ajengan Jejen mah zikir itu benar-benar zikir. Kalau Abi mah zikir itu hanya sebatas lisan. Itu pun hanya sekedar zikir-zikiran. Karena Abi merasa bahwa zikirnya zikir-zikiran, Umi pun sama, akhirnya mengajak kepada semua keluarga besar Darul Muqarrabin. Baik orang tua, guru, kemudian siswa dan siswi, kita sama-sama belajar untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ada satu yang apa tuh? Doa yang dihilangkan oleh Pangresa Abah, yang itu warid dari Pangresa Abah sepuh. Maksudnya ketika Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar merangkai doa, ada kalimat selain Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat. Sebelum Allahumma ya arhamar rahimin dihilangkan salah satu doa. Apa itu? Allahumma ya muhillal muskilat. Menurut Pangresa Abah itu doa yang mohon maaf ya, doa yang sakti mandraguna. Maka dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Sejak kepemimpinan Pangresa Abah dari Syekh Ahmad Khatib ada, dari Syekh Ahmad Syekh Tolha ada, dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ada itu doa-doa. Maka murid-muridnya menjadi benar-benar sakti. Ada yang bisa menghilang, ada yang jatuh dari ketinggian menara masjid yang demikian tingginya tidak ngapa-ngapain. Ada yang bisa nyelam ke sungai, nyelam lama, tahu-tahu kecenghul, bawa ikan yang banyak. Dan segala macam-macam kesaktian yang diperlukan masa itu. Maka Pangresa Abah khawatir bahwa murid-muridnya masuk ke dalam torekat itu hanya untuk mengejar kesaktian, hanya untuk mengejar kesaktian. Pangresa Abah khawatir akan semua itu, tapi luruskan niat hanya untuk mengejar rahmat dan ridho. Maka dihilangkan tuh di dalam khotaman. Hilang nggak itu kalimat? Hilang. Tapi bagi orang-orang yang memerlukan doa tersebut, apalagi sudah mendapatkan ijazah dan bimbingan dari orang-orang yang dipercaya oleh Pangresa Abah, maka diperkenankan untuk menggunakan doa tersebut. Abi khususnya, mudah-mudahan diakui sebagai murid Pangresa Abah, pernah diijazahin itu Allahumma ya muhillal muskilat. Nah, kemarin baru berapa lama itu membaca Allahumma ya muhillal muskilat? Kurang lebih 2 bulanan ya? Ada ya? Selama 2 bulan dibacakan terus-menerus doa tersebut. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, tanah yang harusnya dibayar lagi 465 juta, alhamdulillah diwakafkan. Alhamdulillah. Ibaratnya begini nih, Abi sebagai murid Pangresa Abah ditugaskan untuk menggali sebuah terowongan. Menggali sebuah apa?
terowongan. Kata Abi teh, insya Allah berusaha menjadi murid yang patuh gitu ya. Iya Bang Resa apa? Macul mah macul. Trok, 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 macul, macul, macul. Ya, macul apa tuh macul tuh? Nyangkul, ya, nyangkul. Nah, secara fisik, secara syariat, Abi tuh nyangkul. Paling nyangkulnya Abi, paling berapa kedukan tuh ya? Selama sekian hari, beberapa saat nyangkul, syariat mah tetap dijalankan. Cuma di balik gunung tersebut, Pangresa Abah ngebor dengan bulldozer. Bulldozer kira-kira dengan cangkul cepetan mana kerjanya? Bulldozer ya. Bulldozer mah udah nyangkul mah udah crok 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 segala macam, udah lemah, udah letih, udah capek, ser 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 ser, tahu-tahu mah gebros menjadi sebuah terowongan. Alhamdulillah. Makanya kemarin Nabi menyampaikan bahwa udah ada ya, ketika kita bercita-cita yang mulia, semuanya punya cita-cita ya. Kalian cita-citanya apa? Nah, bolehlah jadi dokter, atau pengen punya rumah sakit, atau pengen punya universitas. Gue kan tuh pengen punya universitas. Dan lain sebagainya ya, ada yang pengen punya hotel dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, kalau menggunakan akal syariat sebagaimana kita lahiriah itu terasa sulit. Kenapa? Kecil-kecilannya gitu ya. Kecil-kecilannya untuk membangun sebuah sekolah ini minimal harus ada tanah 800 juta tadi ya. Kemudian bangunan katakanlah satunya 100 juta. 100 juta ini ada 14 bangunan. Berarti 14 kali 100 juta sama dengan 1 miliar 400 juta ya, 1,4 miliar. Ditambah tadi dengan tanah 800 juta, berarti harus ada uang 2 miliar, 2,2 miliar, betul ya? Minimalnya lah minimalnya. Apalagi membuat rumah sakit, apalagi membuat universitas, apalagi membuat pesantren dan lain sebagainya. Nah, dirasa tidak mungkin secara otak, secara syariat, bisa kumahenting kita harus bekerja selama berapa tahun untuk mengumpulkan uang tersebut. Tapi kalau kita bertorikoh, artinya kita berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah dengan perantaraan guru mursyid. Artinya kita mazikir biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma zikir kita disambungkan oleh mursyid kepada Allah, dihaturkan, disampaikan kepada Allah. Maka mau tidak mau zikir kita yang ala kadarnya seperti ini, ala kadarnya apa ala qadarnya? Ala qadarnya lah gitu ya. Yang ya buat Abi mah zikirnya beleket ceprut lah gitulah ya. Zikirnya sih beleket ceprut, tapi memiliki mursyid. Nah, dengan adanya mursyid, fa'innahu, kemarin yang ngaji di Abi nih, masih ingat kemarin? Yang istiqomah lah bersama dengan Allah. Apa awalnya? 1, 2, 3. Kun ma'allah. Kun ma'allah. Fa'innahu yusiluka ilallah. Kun ma'allah. Nih salah satu wasiat dari Rasulullah. Tetaplah istiqomah bersama dengan Allah. Tetaplah istiqomah bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau seandainya engkau merasa belum sanggup untuk selalu bersama-sama dengan Allah, ada pilihannya tuh. Apa itu pilihannya? Kun ma'aman kana ma'allah. Tetaplah bersama orang yang selalu bersama-sama dengan Allah. Fa innahu, karena bersamanya engkau bersama dengan orang yang selalu bersama-sama dengan Allah, yusiluka ilallah, insyaallah akan menghantarkan engkau ke hadirat Allah. Subhanallah ya. Kalau kita selama 24 jam rasanya Abi mah tidak mungkin. Entah kalau kalian gitu ya. Abi tidak mungkin selalu bersama dengan Allah, tapi kalau hati kita selalu bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Siapa itu orang yang selalu bersama dengan Allah?
guru mursyid. Guru mursyid. Selalu bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, sama saja hal tersebut pun insya Allah akan menghantarkan doa kita, qalbu kita, dan spiritualitas kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kalian belum begitu paham, tapi suatu saat nanti, oh ini yang dikatakan oleh Pak Kodar tuh ya, untung kita sekolah di Darul Muqarrabin, sekolahnya is the best gitu ya. Bisa dipahami? Kalau sudah